sebesar 3.300. Nah, ini kan ada 3 kali transaksi kan, berarti nanti kita bikin 3 jurnal yang berbeda. Yang pertama ketika mesan, yang kedua tanggal 1 Desember itu pembayaran 50%. Terus 1 Maret itu pelunasan piutang. Jadi cara mencatatnya begini. Pada tanggal 1 April ketika memesan itu piutang pesanan saham itu sebesar 3.300.000. Jadi nantinya yang kas yang akan kita terima kan segitu. Terus habis itu di sini kreditnya itu modal saham biasa pesanan. Jadi karena dia masih belum membayar, itu tulisannya masih dalam bentuk pesanan. Jadi modal saham biasa pesanan, bukan modal saham biasa. Tapi modal saham biasa pesanan. Terus karena dia atas harga nominal, berarti kan dapat agio. Berarti itu agio sahamnya 300.000. Terus habis itu pada tanggal 1 Desember kan dia ngelunasi separuh. Nah, walaupun dia ngelunasi separuh itu sudah bisa dicatat semuanya, sudah bisa dikeluarkan semua. Jadi tapi piutangnya belum, cuman modal saham biasa pesanan tadi sudah bisa dianggap sebagai modal sahamnya yang mesan tadi, walaupun baru dilunasi separuh, tapi piutangnya baru separuh aja. Jadi ini kas pada piutang pesanan saham. Jadi kasnya bertambah 1,65, terus habis itu piutangnya berkurang 1.650.000. Nah, terus modal sahamnya sudah bisa diakui semuanya. Modal saham biasa pesanannya hilang sebesar 3 juta. Terus kreditnya akhirnya ditulis modal saham biasa. Gitu. Kayak nanti pada tanggal Maret ya, kalau nggak salah. 1 Maret itu lagi kas pada piutang pesanan saham sebesar 1.650.000. Itu ketika melunasi sisanya. Sampai sini paham? Jadi mau ditanyakan enggak? Paham ya? Kalau itu saya lanjutkan. Nah, ini ada nilai buku per lembar saham. Jadi nilai buku itu jumlah modal sendiri dibagi saham yang beredar berapa. Mencatatnya. Itu misalnya di sini nilai sahamnya itu jumlah modal sendirinya sebesar 50 juta. Terus lembar saham yang beredar itu 10.000. Jadi nilai bukunya per lembar 500 rupiah. Jadi itu nilai jumlah modal sendiri itu dari modalnya semua. Jadi sahamnya berapa, agionya berapa, terus laba yang ditahan berapa, itu jumlah modal yang kita miliki segitu. Terus dibagi sama saham yang beredar ada berapa, kita ketemu nilai buku per lembar saham. Terus di sini ada biaya organisasi, itu biaya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam usaha mendirikan atau suatu perseroan, kayak biaya notaris, pajak atau promosi, gitu. Terus di sini contohnya PTX mengeluarkan biaya organisasi untuk mendirikan perseroan sebesar 10 juta dan perusahaan hanya diizinkan beroperasi selama 20 tahun. Nah, ini berarti biaya organisasi pada kas, terus ada penyusutan kan, karena ini ada masa manfaat. Sama kayak aktiva tetap ada penyusutannya. Di sini amortisasi itu sama kayak penyusutan.
Di situ berarti kan biayanya 10 juta, ya kan? Terus bisa beroperasi selama 20 tahun, berarti tinggal dibagi aja. Maunya ngitungnya per bulan apa per tahun? Kalau misalnya per bulan ya berarti 20 kalikan 12 itu berarti 240. Kalau misalnya per tahun ya tinggal dibagi 20. Kalau kayaknya per tahun lebih gampang ya. 10 juta dibagi 20 tahun. Berarti ketemunya 500.000 per tahun. Jadi ini penyusutannya dihitungnya per tahun karena dia juga tidak ada nilai sisa. Kalau ada nilai sisa berarti harus dikurangi dulu apa enggak? Kalau ada nilai sisa harus dikurangi nilai sisa apa langsung dibagi? Iya, dikurangi nilai sisa dulu baru dibagi. Itu ya. Jadi ini amortisasi pada biaya organisasi. Nah, terus sekarang ada yang namanya saham treasury. Di situ dengan alasan tertentu perseroan memperoleh kembali sahamnya yang telah dikeluarkan. Itu kenapa kok sampai bisa seperti itu? Itu bisa karena dibagikan atau dijual kepada para karyawan perseroan itu sendiri. Bisa. Terus sebagai penanaman sementara investasi jangka pendek, di mana saham treasury ini akan dijual kembali, itu bisa. Untuk menjaga harga pasar saham perusahaan agar tetap stabil. Atau ini diperoleh dari sumbangan para pemegang saham untuk menambah modal kerja perusahaan. Nah, jadi saham ini kembali ke perusahaan. Persamaannya antara saham treasury sama saham yang belum dikeluarkan, kedua tipe saham ini bukan merupakan aktiva perusahaan. Terus untuk menghitung jumlah saham yang beredar, kedua jenis saham ini dikurangkan dari modal saham statuair. Terus kedua jenis saham ini tidak memiliki hak suara dan pembagian dividen. Jadi kalau pemegang saham treasury itu nggak bisa dapat dividen. Nah ini contohnya, di sini perseroan menerima sumbangan saham dari pemegang saham sebanyak 1000 lembar. Terus mereka menjual lagi 600 lembar dengan harga 20.000 sama 300 lembar dengan harga 30.000. Cara mencatatnya ya gampang, kas pada modal sumbangan. Modal saham sumbangan dasarnya. Terus habis itu yang satunya juga sama, kas pada modal saham sumbangan kan karena nilainya berbeda. Nah, terus habis itu dibeli lagi 500 lembar saham sendiri yang beredar dengan harga 30.000 per lembar. Terus habis itu dijual lagi saham treasury-nya 200 lembar dengan harga 40.000, terus 200 lembar dengan harga 25.000. Jadi tadi kan ini dibeli lagi, dia beli ini. Kalau tadi kan disumbang, ya kan? Kalau disumbang tinggal masuk seperti ini gampang. Terus kalau sekarang ini kita beli, perusahaan membeli saham. Jadi kita membeli 500 lembar sebesar 30.000 nilai nominalnya. Terus perusahaan melakukan 2 kali penjualan. Yang pertama 40.000, yang kedua 25.000. Yang untung yang mana? Yang untung yang penjualan pertama apa yang penjualan kedua?